Perkenalkan, nama saya Niko Novalarivianto. Saya ingin menjelaskan final project SDN, Software Defined Networking. Oke, saya share dulu apa yang dibutuhkan. Nah, kita membutuhkan paket tracer DevNet, pokoknya 8 ke atas. Terus kita membutuhkan lab DevNet 867 dan GitHub, atau ini yang bisa diakses filenya. Terus poinnya kita bisa merequest authentication token di Postman dan implementasi software version control asing Git. Kita git push, kita simpan di Git. Kita simpan di ya pokoknya di Git itu. Terus kita gunakan Python untuk mengirim pesannya. Terus kita membuat REST API dan mengintegrate service-nya. Terus, nah ini waktunya itu 4 Juli sampai 8 Juli 2022. Nah, didesain dengan skala kecil, network controller, LAN, kita menggunakan LAN. Selain itu, membangun aplikasi menggunakan Python berintegrasi dengan network controller melalui REST API dan Cisco Webex. Oke. Terus sendiri, dan ini yang perlu ini, dan presentasinya sekitar 15 menit. Nah, ini poin-poinnya, yaitu kita membuat desain with small network, terus kita software version control with Git, terus kita construct a Python script to manage Webex team, terus kita controller management dikontrol, terus di REST API dijalanin, dites apakah bisa atau tidak. Oke, lanjut. Kita akan membuka paket tracer. Oke, kita share. Saya share. Nah, di sini ada router Mataram itu 4331 dan router Sumbawa 4331 juga, dan router Bima 4331 juga. Dan ini masih merah ya. Masih belum ada yang terhubung sininya, merah. Oke, terus switch-nya MSW Mataram. Ini MSW Sumbawa dan ini juga MSW Bima. Ada 3 switch juga. Terus ini ada satu network controller. Oke, di sini ada servernya, terus ada PCA, PCB, dan ini C, D, E, dan V. Oke, nah ini LAN-nya untuk Mataram 192.168.1.0, dan untuk ini subnetnya dari Mataram ke Sumbawa 192.168.0.0. Oke, nah ini juga LAN Sumbawanya 162.168.2.0, dan ini subnet point dari Sumbawa ke Bima yaitu 192.168.0.4. Terus ini lainnya LAN Bima 192.168.3.0. Oke, nah kita akan membuat SDN network controller yang menggunakan LAN, yaitu dari daerah ke daerah, skala kecil, makanya disebut LAN. Terus, nah di sini SDN itu menggunakan network controller. Oke, ya ini buat ngontrol satu semua. Ini yang buat kontrolnya, dan ini semua terpusat. Terus ini data plan-nya ini ada switch-nya, yaitu ada Mataram, Sumbawa, Bima. Nah, manajemennya itu ya bisa kita akses lewat API nanti. Terus, nah dari sini kan ada dua tuh, ada northbound dan southbound. Nah, terus kalau untuk ini dari network controller ini, untuk menggunakan REST API-nya itu kita menggunakan API, terus menggunakan bahasa pemrograman Python. Habis kita pertama ke API dulu, kita manajemen, kita akses, kita bikin fungsinya dulu. Habis itu kita menggunakan Python dan bolak-balik gitu aja terus. Dan filenya itu harus JSON. Oke, kita masuk lagi sini dan kita buka servernya. Kita subscribe dulu, kita share ulang untuk servernya. Tadi yang diubah saja, yaitu pertama IP-nya segini 192.168.1.253.255.255.250, terus 192.168.1.1.1
1.1, oke. 192.168.1.253. Oke. Setelah ini tadi yang diubah itu adalah DNS-nya. DNS-nya kita masukin ini namanya ada dua, ada suksesselalu.com dan network dan controller sukses selalu. Nah, ini IP-nya dan kita menggunakan type record. Oke. Dan size log-nya dinyalakan. Oke. Selanjutnya kita akan share screen lagi untuk RTR Jakarta. Oke. Nah, ini untuk RTR Jakarta yang sudah tadi kita jalankan. Pertama kita enable untuk masuk ke global. Terus kita konfigurasi terminal. Terus kita ganti namanya hostname RTR Jakarta. Terus habis itu kita ke interface gigabit 0.0.0. Terus kita ke masuk. Terus habis itu kita masukin IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Terus subnet-nya 255.255.255.0. Oke, terus di shutdown untuk dinyalakan. Habis itu sudah menyala dan kita melihatnya do show IP in brief untuk melihat yang sudah berjalan. Oke. Dan yang tadi sudah up, sudah nyala gigabitnya, tapi serialnya masih down. Oke. Terus kita exit kembali ke mode sebelumnya, terus kita enable secret selalu. Oke. Untuk passwordnya, terus ini kita masukin domain name-nya suksesselalu.com. Terus kita gunakan crypto key generate RSA general key modulus, dan modulusnya itu size-nya bisa sampai 4096. Pokoknya kelipatan lah. Terus sudah aktif, habis itu kita masukkan username sukses dan password selalu. Oke. Dan masuk line VTY-nya 0 sampai 4 untuk 5 pengguna. Oke, habis itu kita login ke lokal untuk database-nya. Terus transport input SSH untuk masuk ke SSH-nya. Terus kita kembali lagi ke modul sebelumnya. Oke, kita close dulu. Belum deh, kita masih di sini. Terus kita masukkan router EIGRP 64512. Oke, sudah masuk ke konfigurasi routernya. Selanjutnya kita masukin alamat jaringannya network 192.168.1.0. Oke, lanjut. Habis itu kita masukin lagi untuk subnet point-nya, yaitu network 192.168.0.0. Oke. Sehabis itu kita kembali ke mode privilege. Oke. Oke, sudah habis itu kita memverifikasi show IP protocol. Oke. Dan ini udah masuk EIGRP 64512. Terus habis itu ini sudah masuk routingnya 192.168.1.0, 192.168.0.0. Oke, udah masuk ya. Selanjutnya kita untuk menampilkan informasi show run. Oke. Nah, ini informasi yang sudah kita lakukan tadi. Untuk melihatnya sampai ke bawah kita enter dan kita spasi. Nah, itu sudah, ini tadi sudah kita masukkan, dan ini video emailnya, ini spanning tree-nya, gigabitnya kita sudah masukkan semua. Oke. Nah, ini sudah masuk semua ya yang sudah kita masukkan. Habis itu kita simpan di NVRAM dengan cara copy run start. Oke. Copy run start saja. Sebenarnya startup config sih sama aja. Oke. Terus habis itu kita menampilkan informasinya apakah sudah disimpan atau belum. Show start. Oke, sudah disimpan di NVRAM. Oke. Clocknya sudah. A few moments later. Oke, kita lanjut sekarang ke switch. Oke. Tadi sudah masuk ya hostname-nya namanya. Pertama di enable, terus di configure terminal, terus diganti namanya SW Jakarta. Selanjutnya kita masukin ke configure terminal. Oh, kita enable dulu
passwordnya selalu. Oke. Terus kita masukin in VLAN 1. Oke, kita configure dulu terminal. Oke, in VLAN 1. Kita masuk ke interface-nya. Configure interface, terus kita masukin IP address-nya. 192.168.1.2. Oke, 255.255.255.0. Oke, sudah masuk. Nah, kita aktifkan no shutdown. Oke, selanjutnya kita exit untuk ke modul sebelumnya. Habis itu kita masukin IP default gateway. Itu 92.168.1.1. Oke, sudah aktif. Dan kita verifikasi. Do show in VLAN 1. Oke. Sudah aktif VLAN 1-nya dan internet address-nya sudah aktif. Oke. Selanjutnya kita eksekusi gateway-nya. Do show run. Oke, include IP default gateway. Oke, terlihat default gateway-nya. Selanjutnya kita ganti passwordnya ke privilege mode. Enable secret selalu. Oke, sudah masuk. Habis itu kita masukin IP domainnya, yaitu suksesselalu.com. Oke, selanjutnya kita masukin RSA key-nya, crypto key generate RSA general key modulus 1024. Ya, sudah aktif. Selanjutnya kita buat akun autentifikasi sama seperti router. Oke, username sukses, password selalu sudah aktif. Habis itu kita aktifkan SSH-nya, line VTY 0 sampai 4. Berarti ada 5 pengguna yang bisa mengaktifkannya. Terus kita login lokal ke database. Oke. Selanjutnya kita atur SSH-nya, transport input SSH. Oke. Selanjutnya kita kembali ke modenya. Mode sebelumnya N. Oke. Sudah kembali. Habis itu kita show run untuk melihat apa saja yang kita sudah lakukan. Oke. Banyak yang kita ubah. Password semuanya 3 bit. Oke, VLAN 1 sudah masuk. Transportnya juga sudah masuk. Habis itu kita simpan di NVRAM. Copy, run, start. Oke. Kita klik enter dan oke. Selanjutnya kita tampilkan informasi yang sudah tersimpan. Apakah sudah tersimpan atau belum? Oke. Ternyata sudah tersimpan. Next. Oke, sudah tersimpan semua ya. Oke, sekarang kita masukin DHCP-nya. Oke, kita sebelum kita buka router dan kita share ke router Jakarta. Oke, terus kita ke CLI, terus kita ke enable, configure, selalu configure terminal. Kita masuk ke configure terminal, terus kita IP DHCP full Mataram. Oke, enter. Terus kita masukkan network 92.1.0.255.255.255.0. Oke, ini untuk subnet masnya. Nah, kita masukin default gateway-nya. Router 192.168.1.1. Oke. Masukin DNS server.
192.168.1.253. Oke, enter. Terus kita kembali ke modul sebelumnya, exit. Selanjutnya kita atur DHCP kliennya itu dengan IP DHCP include excludes address, maaf, configure terminal IP DHCP exclude address 192.168.1.1 sama lagi, bedanya yang di bawah 253 ini untuk yang tidak disewakan, yang di atas untuk yang tidak disewakan juga dua-duanya. Terus 254. Oke, udah lanjut, kita exit, terus kita masukin show run. Oke, sudah masuk DHCP-nya. Terus kita copy running startup config. Oke, sudah di save, terus kita show start untuk melihat. Oke, sudah masuk. Dan ini DHCP-nya kita juga jalankan di router Bandung dan juga Surabaya. Sama yang seperti dilakukan. Paling yang diubah cuman IP address, default gateway, sama IP-nya, kliennya. Itu aja yang paling yang diubah. Selebihnya caranya sama. Oke, kita ke PCA, terus kita ke IP configuration. Tadi kan sudah dimasukin DHCP-nya. Dan ini kita pilih DHCP pool-nya tadi, dan ini sudah masuk. Selanjutnya sama juga ke B. DHCP-nya sudah masuk. Begitu juga PC-PC lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengirim pesan dari A ke B. Sukses. Ulangin lagi, dari A ke B. Sukses. Dari A ke server. Sukses. Terus dari A ke C. Sukses. Pilot dan ulang lagi. Mungkin. Oke, sukses. Terus dari A ke D. Pilot, tapi tunggu berapa menit. Kita ulang lagi. Dari A ke D. Sukses. Kita lanjut lagi dari A ke E. Agak violet, tapi untuk kedua kalinya sukses. Oke, terus dari A ke F kita ngeliat gagal, tapi kita ulang lagi dan sukses. Dan ini mungkin jarak distance-nya jadinya agak lambat. Selanjutnya kita ke network controller. Oke, saya share screen. Oke, terlihat. Oke. Terus saya masukin default gateway-nya 192.168.1.1. Terus untuk DNS server 192.168.1.253. Dan untuk server IP di NTP yaitu sama 192.168.1.253. Oke. Sudah save. Kita share screen ulang di sini. Oke, sudah share. Terus selanjutnya masih di network controller. Oke. Kita share screen. Terus kita ke bagian gigabit Ethernet 0. Kita masukin 192.168.1.254. Subnet masnya sudah terinput termasuk. Oke,
Selanjutnya kita ke reward. Oke, terus ke controller. Terus kita centang ini. Oke, sudah aktif. Selanjutnya kita ping. Kita share screen PCA. Kita ping 192.168.1.254. Oke, sudah berjalan. Selanjutnya kita ping controller titik sukses selalu.com. Sudah berjalan juga. Berarti sudah aktif ya. Oke, balik lagi. Sekarang kita ke PCA. Kita share screen PCA. Terus kita ke web browser. Kita masukin tadi controller sukses selalu.com. Kita go. Oke, sini sudah daftar. Kita masukkan sukses selalu. Oke, kita pastikan biar benar. Oke, sudah benar dua-duanya. Kita setup, kita register. Selanjutnya kita login pakai nama yang tadi sudah didaftarkan. Sukses selalu. Oke, kita login dan sudah masuk ke network controllernya. Lihat-lihat. Oke. Selanjutnya kita ke provisioning. Oke. Terus ke kredensial kita masukkan namanya sukses selalu. Daftar baru. Oke. Kita cek sukses selalu. Oke, kita daftarkan. Sudah dapat ID-nya sukses selalu. Selanjutnya kita ke discovery. Kita tambahkan, kita masukkan SW Jakarta. Oke. Kita masukin IP address-nya 192.168.1.2. Oke. Kita kredensial kita masukkan sukses. Kita daftar, add. Kita tunggu. Kita tunggu beberapa menit. Dicek. Dan ini baru masuk sebagian. Switch Jakarta, router Bandung, router Surabaya. Kita tunggu 4 lagi. Oke. Sedang berjalan. Oke, sudah komplit. Oke, sudah komplit semua. Kita bisa lihat gear-gearnya. No. Ini ada hostname-nya, ada ID-nya, ada software-nya, ada macam-macam. Sampai connect IP-nya mana aja. Sudah ada. Oke, kita bisa lihat-lihat. Oke, sudah aktif ya. Oke, lanjut. Share screen, terus kita ke share ke PCA. Oke, kita masukin lagi controller sukses selalu.com. Oke, masukin sukses. BTW ini passwordnya sesuai yang di punya kita aja, jadi yang lain nggak akan bisa.
masuk gitu. Karena ini LAN doang, bukan MAN. Oke. Terus kayak ini dashboardnya sudah aktif 100%. Nggak ada yang error. Oke. Kita ke assurance. Nah, ini rasionya, healthy-nya. Ini untuk router, untuk switch, ini untuk host ada 7. Oke. Terus ini host-hostnya, kita bisa lihat di gear-nya apa aja, dan sukses semua pingnya. Ini topologinya kita bisa ubah sesuai yang kita mau. Udah. Oke. Selanjutnya ini pack tracer. Oke. Nah, di pack tracer ini kita masukkan kemana aja kita mau menghubungi 192.168.1.4 ke destinasinya 192.168.2.4. Oke, kita daftar, udah masuk source-nya dan kita bisa lihat. Oke, nah, dari PCB complete ya, Uno dari PCB, terus ke Uno, terus ke router Jakarta, terus ke Bandung, baru ke D. Jadinya dari PCB B ke D, yaitu perjalanannya track recordnya. Oke, lanjut kita ke polisi keamanan, terus kita ke network setting, kita pilih yang DNS, kita masukin nama domain kita suksesselalu.com, IP address-nya 192.168.1.253, masukin save. Oke, sudah masuk. Terus kita ke NTP, masukin juga 192.168.1.253, save. Oke, selanjutnya kita ke size log, kita masukin juga 192.168.1.253, terus kita save, terus kita push. Oke, ini udah kita masukin DNS, NTP sama size log. Oke, sudah sukses. Kalau kita mau lihat itu dengan cara kita share screen lagi ke routernya. Oke, kita share screen router, terus kita ke CLI, terus kita show run, enable dulu, masukin dulu passwordnya selalu. Oke, habis itu kita show run untuk ngecek apakah sudah aktif atau belum. Oke, begin IP domain. Oke, sudah aktif ternyata. Ulang lagi, show run begin IP domain. Oke, sudah aktif. IP domainnya udah logging. Oke. Sama untuk semuanya kita cek seperti itu. Sudah logging semua. Oke, selanjutnya sama yang kayak sebelumnya. Dimasukin show run include NTP, itu show run association, terus show clock. Nah, ini untuk post push NTP-nya, untuk status association-nya. Nah, ini untuk pengaturan waktu dan tanggal. Nah, ini push size lock ya, push config size lock-nya nih. Ini juga untuk switch-nya juga sama, di pokoknya semuanya di push size lock. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi. Oke, terus ke Surabaya. Di situ kita configure terminal. Di situ kita in gigabit 000. Oke. Dan kita matikan shutdown. Oke. Dan terus kita lihat apa yang terjadi
Nah, ini yang pertama kita configure, terus interface gigabit 000, terus shutdown dan dimatikan gigabit ether 000. Habis itu kita lanjut ke Cisco-nya, terus kita buka server, kita share screen lagi server, habis itu kita ke config service, maaf, slognya ini apa aja yang sudah terjadi. Oke, terus kita kembali lagi, kita ke PCA, kita ke network web browsernya, web browser controller sukses selalu.com. Oke, go, login, sukses selalu maksudnya. Oke, masuk, dan sudah berubah presentasinya karena kita matikan. Oke, kalau kita mau lihat di asuransi, oke, no, switch-nya berubah jadi 66% yang sudah di manajemen, dan yang 33% yang belum di manajemen. Sama hostnya juga berubah, dan untuk routernya masih aman. Pokoknya untuk host dan routernya, switch-nya aja, routernya masih aman, status switch dan hostnya terganggu. Oke, dan ini hasil deskripsinya down semua, yaitu PCF down, switch Surabaya down, PCA down. Oke, banyak yang down. Oke, kita ke PCA lagi, kita share. Nah, terus kita balik ke exit. Kita balik ke, maaf, kita balik ke switch. Oke, kita ke Surabaya lagi. Terus kita sudah ya, kita no shutdown untuk menyalakan kembali. Oke, sudah nyala. Kita kembali lagi ke kita kembali lagi ke PCA, dari PCA kita ke ya web browser lagi, sukses selalu.com. Oke, go. Nah, kita masukin sukses selalu. Oke, bed memang agak suka error. Sukses selalu, butuh waktu. Oke, sudah balik seperti semula, hostnya, device-nya, semuanya sudah berjalan seperti sedia kala. Kita buka lagi assurance-nya, sudah 100%, dan yang tadi isunya udah ini udah nggak ada, udah health-nya udah 100% semua. Oke, selanjutnya kita ke size log-nya. Oke, kita ini ke server, terus ke service, ke size log-nya. Nah, ini udah masuknya, udah berjalan 10. Oke, ini pesannya yang dikirim. Kalau gagal dia kasih tahu gagal, kalau dimatikan, kalau nyala dia dikasih tahu nyalanya gimana gitu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke PCA. Nah, dari PCA ini kita ke API Docs. Oke, kita ke tiket.
Oke. Tiket, oke, metodenya tiket, terus ini rumus-rumusnya. Pakai rumus ini add tiket untuk memasukkan. Oke, ini rumus-rumusnya, pakai tiket untuk ngepost, untuk masukin tiketnya API. Oke, ini status-statusnya. Kalau 200 ini gimana, kalau 400 gimana, 401 gimana, 500 gimana, 501 gimana. Gitu. Dan untuk kasus ini kita menggunakan dua parameter, yaitu password dan username aja untuk mengirim permintaan request ke REST API-nya. Kita ke Cisco Packet Tracer, terus ke PCB, share screen. Nah, sudah share screen, kita masukin namanya network controller. Oke, kita pilih yang Python, kita create. Oke, sudah masuk, terus kita buka open. Oke, habis itu kita masukkan scriptnya. Oke, pertama di request, dikirim pesan, di import, di request API ke network controller. Terus habis itu ini variable base-nya, yaitu ada scam, ini scam, terus ada authority, ini, terus ada path-nya. Nah, ini untuk parameternya atau deklarasinya, yaitu ada usernya kita ganti jadi sukses. Nah, nantinya kita ganti jadi selalu. Oke. Sudah, ketika sudah diganti, terus kita masukin fungsinya di get. Habis di get ada headernya itu ada content type, yaitu memberi nilai application JSON. Kalau di Postman ini pilih ini, diganti JSON-nya, kan ada teks itu jadi JSON. Terus datanya ini, parameternya ini dimasukin username dan password. Oke, terus habis itu direspon, di post ya, kita post metodenya menggunakan ya ini base URL yang tadi kita masukkan, tambahin /ticket. Kalau di Postman langsung /ticket, terus di header, terus di respond JSON. Habis itu service ticket. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Oke, ini diambil respon yang di tiket, yang disimpan variabel tiket, diambil nilainya berupa JSON dan diambil dari dan disimpan oleh variabel tiket. Terus untuk service tiketnya ini ada variabel tiketnya yang tadi sudah diambil. Terus dan ada nilainya yang berupa yang tadi variabelnya diambil nilainya dan disimpan di variabel service ticket. Habis itu dikembalikan nilainya dari fungsi itu di return. Terus habis itu dieksekusi pakai if
mem main. Nah, kita panggil variabel, kita panggil get ticket, terus kita print isiannya dari tiket itu, kode tiketnya. Kita run. Oke, berjalan. Nah, ini hasilnya. Ini untuk kode tiketnya. Selanjutnya, kita akan menambahkan get network health-nya. Oke. Network health. Oke, kita tambahkan. Oke, ditambahkan. Nah, pertama kita fungsi dulu get network health, terus habis itu variabel tiket di get, terus di header di authentication tokennya. Oke, tahu nilai diambil dari variabel tiket yang tadi, terus direspon di tadi kan post, sekarang di get. Pakai tadi sama base URL, tapi ini pakai slash asuransi dan health untuk menentukan berapa persennya. Header terus health, terus dikembalikan nilai objek, dikembalikan nilainya di health nih, respon JSON. Habis itu, nah ini untuk diresponnya nih, network device total presentasinya gitu, nilainya, dan hasilnya disimpan di network health. Ini mengambil nilainya nih, nilai-nilainya, nilai persentasenya. Habis itu dikembalikan, terus dieksekusi, terus variabel tiket di get, dipanggil yang sudah di return, terus di print hasilnya. Oke, kita run. Oke, hasilnya sudah finished. Dan ini maaf, ini ada kesalahan. Untuk health kita ganti bawahnya karena ini kan untuk presentasi. Jadinya ya network health di get network health ini yang di sini di function, terus di presentasi network health yang di sini dikembalikan nilainya, terus di presentasi. Oke, kita run, ada berapa persen? Oke, ternyata masih 100%. Oke, lanjut kita ke Cisco Packet Tracer, terus ke Surabaya. Kita share daftar Surabaya, habis itu kita enable, terus passwordnya itu selalu, oke, terus configure terminal, terus internet gigabit 000, terus di shutdown. Oke, dimatikan, terus exit. Oke, selanjutnya kita ke selanjutnya kita ke PCB, PCA, maaf, kita ganti PCA, share PCA, terus kita web browser,
installer suksesselalu.com. Nah, masuk, login lagi, sukses selalu. Oke, sininya health-nya udah turun. Udah turun ya. Dari yang pertama tadi 100%, ini jadi 71 untuk host, dan untuk network device yaitu 83. Nah, ini kalau di assurance-nya tadi kan kita ngeping ini. Nah, ini ngambil data dari sini, yaitu dari router, switch, dan host. Dan ini untuk ini connectivity-nya yang down di Surabaya. Pokoknya Surabaya ini down 3 ini, PCE dan F. Oke, lanjut kita ke PCB lagi. Oke, sudah selesai. Saatnya menambahkan isunya. Oke. Oke, tambahkan isunya. Spasi di dev-nya. Oke, sudah ditambahkan. Kita tambahkan juga bawahnya. Oke. Tambahkan. Oke. Nah, ini di get issue sama di get ticket, terus di header-nya di accept application data JSON, terus di authentication, terus dipanggil di variable ticket, terus di isunya di request get, di base URL, di assurance health issue yang tadi ditunjukkan, terus di header, terus habis itu detailnya dikembalikan nilainya JSON, terus di len detailnya di respon JSON. Nah, outputnya ada peringatan ini, terus dikasih tahu ini berapa, waktunya berapa, nomor perangkatnya berapa gitu. Terus di for isunya ada berapa kali, terus ditambah-tambah sebanyak 1 kali, terus di return. Oke, habis itu presentasinya di run, habis itu di if lagi, di mana network head kurang dari 100, dia akan mengulang-ulang terus gitu, akan ada peringatan gitu. Terus dipanggil di variable issue get network issue print issue. Oke, kita run. Oke, 83%. Dan ini perangkat waktu deskripsi yang down itu adalah PC Surabaya, down, F, down. Tadi yang saya coba 2 kali, dan yang down ini yang di Surabaya. Oke, yang downnya. Ke PCB-nya, terus kita mau yang import dulu. Oke, kita masukin free time import. Oke, free time import, kita paste. Oke, terus habis itu kita masukin lagi import real HTTP
agar dapat melakukan jaringan ke akses Cisco Webex. Oke. Real HTTP. Nah, begitu. Habis itu kita tambahkan Webex. Webex. Oke, ini ada tokennya. Ntar kita akan kasih tahu cara akses token dan room ID-nya. Lanjut. Terus kita tambahkan di bawahnya. Oke. Ada on HTTP down. Kita fungsi lagi HTT down. Itu ada status, data, dan reply header. Di mana statusnya sama dengan 200, dia akan mengirim sukses. Kalau dia kurang dari 200, dia akan gagal kirim. Selanjutnya kita masukin lagi. Oke, ini di variabel HTTP, di real HTTP, dimasukin HTTP client, membuat instance client. Terus habis itu di header authentication pakai bearer. Terus habis itu access token sama dengan, terus content type pakai application JSON. Nah, terus ini ROM ID-nya tadi. Ntar kita akan cari kodenya. Habis itu di markdown kayak ada tulisan permasalahan jaringan bla 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 gitu. Terus plus isunya yang di atas. Oke. Habis itu di post with header diambil dari web URL, misek, dan header. Oke, habis itu di onDown diambil dari sini, onDown, terus diambil dari ini HTTP-nya di onin, terus habis itu kalau benar di sleep 5 kali, terus kalau salah dia akan ngasih tahu persentasenya berapa. Oke, selanjutnya kita clear dulu biar bersih, terus kita run. Oke, ada 66%, yes to all. Oke, nah ini. Oh, ternyata gagal dikirim. Laser skin PCB di. Maaf, tadi saya lupa untuk masukin tokennya di Webex dan roomnya. Sekarang kita ke Mozilla Firefox. Oke, Mozilla Firefox. Bukan yang ini. Oke, kita get. Oke, kita cari API get. Banyak sekali. Oke.
Kita share yang di ini. Oke. Kita ambil yang di get. Oke. Nah, ini kita documentation atau bisa di get started. Habis itu ini di bearer-nya yang tadi sudah dijelaskan. Terus kita copy kodenya. Nah, ini selama 12 jam. 12 ya jam. Oke. Terus kita masukkan ke akses tokennya. Oke, kita perbesar. Selanjutnya kita ke Mozilla Firefox lagi, kita ke room list-nya. Oke. Dari room list-nya kita pilih yang documentation, terus yang room di sini full API reference. Terus di room kita ambil kodenya di sini, di run dulu sebelumnya. Habis di run kita masukin yang ini nih, komunitas ngoding yuk. Habis itu kita share, masukin ke PCB. Oke, terus masukin ke sini. Kita copy kodenya. Sudah, habis itu kita run. Stop dulu sebelumnya. Kan tadi gagal, terus kita run. Pertama kita ambil dulu ID-nya yang di ini buat room-nya. Copy, terus ini untuk API-nya di copy. Habis itu kita copy-nya ke sini. Access token tadi yang bearer. Ini untuk access token yang ini. Nah, ini untuk room ID. Oke. Ngambil yang ini, soalnya yang ini yang dipilih. Pilihlah yang sesuai dibuat, yang ingin dibuat itu. Terus kita ke PCB. Oke, habis itu sudah masuk dan stop dulu. Oke, tadi gagal, kita clean, stop. Dan kita mulai lagi dari ulang. Oke, 83%. Down. Oke, sukses. Nah, kita lihat di Webback. Oke. Kita ke Webback. Oke. Nah, ini pesannya. Peringatan terjadi 6 gangguan perangkat berikut. Nah, ini ada SW Surabaya down, CFE sebanyak 2 kali downnya. Selanjutnya kita akan nge-git, masukin filenya ke GitHub. Kita ke div arc. Nah, habis itu di record ya. Oke, udah di record. Terus ls pertama. ls kita lihat ini displaynya apa aja. Terus kita masuk ke git config global username
Terus kita masukin nama username kita Niko Noval. Oke. Terus sama ini user email. Salah. Niko Novel emailnya gmail.com. Oke. Udah begitu udah masuk, kita list git config list, kita lihat ya sudah masuk. Udah gitu kita ke cd labs devnet src. Oke, sudah masuk ke devnet src. Terus kita ke cd git intro. Karena kalau mau dibuat foldernya di mkdir. Karena saya udah buat kayaknya di git intro. Oke, sebelumnya saya lupa masukin dulu foldernya. Oke, di arc lab devnet src git intro. Oke, ini di delete. Oke, kita paste yang di copy. Oke, kita paste. Oh, jadi kita drag kali ya. Oke, kita drag. Oke, kita drag saja. Kita tarik. Sudah masuk filenya. Itu kita masuk lagi ke terminalnya. Begitu sudah masuk, kita git init inisialisasi dulu. Oke, sudah. Situ kita lsa. Oke, ada tuh proyek SDN Niko PKT. Terus kita git status. Oke, ada delete proyek. Terus habis itu kita lanjut lsa. Oke, itu ada proyeknya. Di situ kita git status masih sama, itunya proyeknya belum ada. Terus kita git add namanya proyek
SDN Niko PKT. Oke, enter. Oke, git status. Oke, udah lancar. Sekarang kita git commit committing proyek SDN Niko PKT to begin, memulai tracking changes. Oke, kita enter. Oke, sudah masuk ke mode. Selanjutnya kita log. Oke, ini ada 2 kodenya. Habis itu kita git diff. Oke, kita copy. Kita copy 7. Oke, ini. Oke, yang mana ya? Kita ulang commit-nya 2 kali. Git commit additional line to file. Oke. Oke, kita git log. Oke. Kita git diff. Kita ulang ya. Kita cat proyek SDN Niko PKT. Oke. Wow. Wow. Oke, tambahin aja echo I am beginning to understand echo I am beginning to understand it. Oke.
kita ini, terus kita proyek SDN Niko. Oke, PKT. Oke, sudah masuk. Terus git status. Oke, terus masukin lagi git add proyek SDN Niko PKT. Oke, enter. Begitu sudah masuk, kita git status. Oke, sudah masuk. Habis itu barulah git commit m edit additional line to file. Oke, kita masukin. Oke, enter. Sudah masuk masternya. Baru kita git log. Oke, ada dua, kita ambilnya yang ini, atas sama bawah. Oke, kita div git git div, kita ambil atas 7 bawah 7. Yang ini, yang commit 2, 3, 4. Enter. Oke, sudah masuk. Di situ kita git branch future, masukin fiturnya. Terus kita ke branch kita ada di mana? Oke, ada di master. Terus kita git checkout, kita ke future. Oke, di fitur ada Indonesia Aku Laku, proyek DTS Niko Aku Laku. Oke. Terus kita masukin git add di proyek SDN Niko PKT. Save, udah masuk. Git status. Oke, sudah masuk. Terus habis itu kita komen sama git commit m edit third line in future branch. Oke. Di situ git log. Future, oke.
Habis itu kita balik lagi ke future, kita balik lagi ke master. Git checkout master. Oke. Nah, kita git branch master. Oke. Terus kita gabungin di merge future. Oke. Oke, sudah up to date. Terus kita ke git branch. Oke, masih ada di master. Di situ kita git branch d terus fitur. Oke, kita lihat. Oke, delete branch fitur. Watch ini. Terus kita ke git branch. Ada master. Oke. Terus git branch test. Oke, sudah dites. Terus git branch test, kita masuk ke tes. Oke, oh iya, lupa ya, check out. Kita check out tes. Oke, kita udah masuk. Terus kita git branch. Oke, ada di tes. Terus kita set i s Cisco net akad kutip project SDN Niko. Oke, dekat. Ini dimensi Cisco net akad. Oke, lab devnet. Oke, kita ganti ekspresinya. Dan S-nya kita ganti. Oke, langsung itu aja kali ya. Send. Oke.
Oke, lanjut. Ini layarnya saya besarin karena nggak kelihatan. Oke, ini sudah bisa ya set. Ini Cisco Netakat proyek SDN Niko PKT. Oke. Habis itu kita ke git commit. Kita commit am cenget Cisco to devnet. Oke. Mulailah dengan perubahan misalnya. Sudah masuk. Terus kita merge git merge test. Oke. Oke, udah up to date. Terus git log. Oke, ini yang terbaru ya, mulai dengan perubahan. Oke, tes master. Unlock udah. Terus kita coba commit lagi, git commit. Git commit am perubahan yang benar. Coba benar. Coba kalau kita ganti. Kita masukin hijau aja lah. Oke. Oke, kita ganti. Perubahan yang besar. Oke. Enter. Terus kita git add proyek SDN Niko PKT. Terus baru git commit git am, terus kita masukin merge add from test branch. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita log.
Sudah di merge. Oke, udah digabung. Oke, kita stop. Oke, sekarang ke GitHub. Nah, di GitHub ini kita masukin repositorinya SDN. Nah, ini public ya saya. Ini working, ini nama repositorinya, terus in this working alone to pass exam project. Oke. Kita create ya. Lisensi tidak usah. Oke, bisa kita create aja. Nah, sudah masuk ya ininya. Oke. Oke, di sini sudah masuk. Selanjutnya kita ke div sc-nya. Oke. Oke. Kita masuk lagi ke terminal. Kita daftar baru. Namanya mkdir. Terus tadi apa? SDN. Oke. SDN BTS Niko. Kita buat folder baru. Oke. File deh. Terus kita masuk ke cd SDN BTS Niko. Oke. Sudah masuk. Selanjutnya kita cp copy proyek SDN Niko PKT. Oke. Hilang ya. File hilang berarti kita ke git branch. Dari mana kita? Oke, di tes kita git check out master. Oke. Master. Oke. Terus baru cp proyek SDN titik PKT. Oke. Ada dua nih. Oke, kok kita copy manual aja. Karena filenya ada dua. Kita copy ke DTS. Oke. Kita sudah copy. Oke, habis itu share lagi kita ke terminal. Selanjutnya kita ls. Oke, sudah masuk. Terus kita langsung git init. Oke, kita masukkan song. Langsung git config list.
yang kita udah lakukan. Selanjutnya git config global username profile, git config global user email novel 21. Oke, selanjutnya kita remote. Oke, ada banyak. Kita remote add, kita masukin yang di ininya. Kita copy linknya. Oke. Terus habis itu kita masuk lagi. Oke. Ketika sudah kita enter. Oke, sekarang ke GitHub. Nah, di GitHub ini kita masukin repositorinya SDN. Nah, ini public ya saya. Ini working, ini nama repositorinya, terus in this working alone to pass exam project. Oke. Kita create ya. Lisensi tidak usah. Oke, bisa kita create aja. Nah, sudah masuk ya ininya. Oke. Oke, di sini sudah masuk. Selanjutnya kita ke div sc-nya. Oke. Oke. Kita masuk lagi ke terminal. Kita daftar baru. Namanya mkdir. Terus tadi apa? SDN. Oke. SDN BTS Niko. Kita buat folder baru. Oke. File deh. Terus kita masuk ke cd SDN BTS Niko. Oke. Sudah masuk. Selanjutnya kita cp copy proyek SDN Niko PKT. Oke. Hilang ya.
File hilang berarti kita ke git branch. Dari mana kita? Kayak di tes kita git check out master. Oke. Master. Oke. Terus baru cp proyek sdn pkt. Oke. Ada 2 nih. Oke, kok kita copy manual aja. Karena filenya ada 2. Kita copy ke DTS. Oke. Kita sudah copy. Oke, habis itu share lagi kita ke terminal. Selanjutnya kita ls. Oke, sudah masuk. Terus kita langsung git init. Oke, kita masukkan song. Langsung git config list. Yang kita udah lakukan. Selanjutnya git config global username profile. Git config global user email file 21. Oke. Selanjutnya kita remote. Oke, ada banyak. Kita remote add, kita masukin yang di ininya. Kita copy linknya. Oke. Terus habis itu kita masuk lagi. Oke. Ketika sudah kita enter. Oke. Sepertinya kita init dulu. Git status song. Nah, baru git add.
SDN Niko. Tidak ditemukan git branch master, coba master copy titik-titik proyek SDN Niko KT. Tidak ada, filenya hilang. Oke, coba ini get intro ya. Kita masuk get intro. Ini ada filenya. Oke, berarti copy CD. Love devnet src. Oke, cd labs. Oke, cd devnet src. Oke, cd git intro. Git intro udah oke. Copy titik-titik proyek SDN Niko PKT. Hilang. Oke, lanjut. Oke, akhirnya bisa. Kita git init dulu. Terus habis itu git status. Habis di status kan ada yang merah. Nah, kita add PKT itu status ternyata sudah dimasukkan. Terus kita commit membuat file baru dan ini hasilnya. Terus di log ini hasil commitannya. Terus habis itu kita git status bersih. Nah, kita git push origin. Oke, git push origin master. Oke. Niko local. Oke. Kono. Oke. Username. Oke. Pertama kan kita gagal mulu karena ini error. Terus kenapa bisa error pasti push? Oke, pertama kan udah kan git
Oke, kita masukin git status add project dan ini sudah ada di commit. Terus kita ulang lagi. Terus ternyata kan kita banyak kegagalan ya. Nah, kegagalannya itu pas di sini. Oke. Terus di Oke, di personal access-nya expire. Personal access-nya kita copy. Terus kita buka ini pas mau di-push. Kita masukin username kita, terus passwordnya yang tadi, token tadi. Paste dan langsung masuk semua. Dan kita lihat akun GitHub-nya. Lanjut share ke Oke. GitHub-nya kita lihat repository. Oke. Dan sudah masuk. Oke, ini prosesnya. Kita create. Oke. Ini prosesnya. Kita merge. Oke. Dan ini hasilnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih.